Ya, Kasih. baik, Ya. baik Paman Ignatius Loyola. Nanti setelah Pak Joni mungkin satu putaran lagi baru kita closing statement ya. Saya berikan dulu kepada Pak Joni. Silakan Pak Joni, ada tanggapannya? Oke, Ya, masih dengar suara saya? sangat jelas Paman. Oke, Ya, tadi yang dibahas saudara kita tadi tentang apa hafalan tuh, ya kalau saya bilang sih yang tertulis lebih kuat pondasinya daripada yang dihafal. Karena apa? Itu pun yang dihafal itu berapa dalil ya, berapa ayat itu harus dijelaskan. Karena memang kalau nggak salah Al-Quran itu kan 6.600 sekian ayat ya. Nah, kalau anggaplah misalnya 300 ayat dihafal, ya saya rasa mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai seminggu, 2 minggu, bisa lupa ya. Bisa nambah, bisa kurang ya. Seperti kata pepatah orang ya, kalau titip omongan bisa bertambah, tapi kalau titip uang cenderung berkurang. Nah, jadi ya, tapi kalau udah tertulis seperti yang ditulis Matius, Lukas dan yang lain ya, ya itu nggak bisa berubah itu. Nah, jadi ya itulah. Tapi walaupun itu kata mereka ya tetap kita hormati saja. Itu urusan-urusan mereka saja itu. Nah, tadi ada bilang tadi ya tentang kata murtad ya. Kalau Muslim ketika Muslim berpindah keyakinan kepada agama yang lain disebut murtad. Tapi kadang kita juga mengamini ya. Oh iya memang murtad. Contohnya, oh ini sudah murtad. Nah, padahal kalau bicara murtad itu di kita itu juga berbahaya loh. Murtad itu ya tidak menyembah Tuhan ya, atau lari dari iman Kristen. Bahkan kita sendiri, oh sudah banyak saya murtadkan orang katanya. Itu kalau saya bilang itu apa ya, fatal ya. Tapi kalau saya dibilang ya setelah saya menyampaikan firman Tuhan, lalu ada perdebatan sedikit-sedikit atau juga tukar pikiran, seketika itu Tuhan yang punya otoritas memanggil dia jadi pengikutnya, menjadi saudara-saudara uh, seiman, jadilah Kristen. Itu saya rasa jauh lebih bagus daripada saya memurtadkan orang, sudah sekian orang. Itu buat saya itu artinya karena kecerdasan dia, karena kekuasaan dia, bisa dia memurtadkan orang. Artinya kan sudah berlawanan dengan uh, kehendak Tuhan ya, karena memang yang punya otoritas itu memanggil jadi anak-anaknya yang bukan anak-anaknya ya tergantung Tuhan, bahwa kita kan tugas kita kan hanya menyampaikan firman, menyampaikan kabar berita baik, kabar Mesias itu, bah- bahwa kadang ada tukar pikiran tanpa sadari, ada perdebatan sedikit-sedikit sah-sah saja. Tapi tujuan kita, oh bagaimana ya target saya supaya ini jadi Kristen, supaya ini jadi begini. Saya rasa enggak seperti itu ya. Karena memang jujur-jujur saja, saya kan Protestan. Ada juga dari denominasi Protestan ya. Saya sudah memurtadkan orang sekian orang. Kamu berapa? Loh, emang ini mau apa ya? Itu kadang buat saya itu agak geli juga ya. Makanya saya sependapat tadi tentang yang diutarakan saudara kita sebelumnya. Yang namanya itu mau jadi bangkit Kristus kan bukan kita ya. Tapi tugas kita hanya menyampaikan ya. Bahwa mungkin merangsang ya, ya sah-sah saja. Tapi tidak memaksa, nggak boleh. Nah, karena kita mengasihi dia, kita jelaskan apa yang kita imani dengan tulus ya. Tapi kalaupun ada, ya kita berdua ya, ya, ya Tuhan senang dong. Kalau kita doakan dia jadi pengikut Kristus ya, Tuhan senang itu. Itu permintaan. Tetapi kan Tuhan sendiri yang punya otoritas menentukan. Nah, seperti itu. Dan kalau saya, kenapa saya Protestan langsung masuk, kadang masuk di channel Katolik, buat saya tuh bahwa Katolik dengan Protestan tuh ada perbedaan. Tapi bukan karena perbedaan itu membuat saya menjadi jauh dari saudara Katolik. No, no, tidak.
Kalaupun mungkin dari sejarah dulu ada perbedaan ya, ya. Maaf, saya nggak ngurusin karena saya nggak tahu di situ, saya nggak berada pada peristiwa itu, dan saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Karena apa? Saya nggak melihat kejadian itu. Tetapi bahwa sekarang saya boleh mengatakan rekonsiliasi, iya. Kenapa? Pada saat Natal besar kita, Natal umum besar, di situ kita sudah bersatu. Ada Katolik, ada pendeta di situ. Benar ya Pak Gio ya? Kalau Pak Okumene Natal besar itu, Ya, ya, betul. nah, Ya, ada ada pastor, ada pendeta. Artinya saya bilang itu rekonsiliasi bahwa memang ada perbedaan ya, tapi bukan, saya rasa yakin bukan usaha manusia itu. Bapak sendiri atau Tuhan sendiri yang menyatukan itu. Hai anak-anakku, bersatulah. Tetapi di lain pihak kita nggak pernah bersatu di dalam apapun dengan saksi Jehovah. Natal kita nggak bisa bersatu tuh, ya. Tapi kadang juga saya jujur ya, dari kami yang Protestan ada juga terlalu apa ya, terlalu apa, suka ini mengapakan gereja ini begini begini begini, kan maksudnya kan nggak boleh. Kalau kami, dari kami, saya kan GKPI ya, hampir sama dengan HKBP ya. Nggak, selama saya gereja nggak pernah bercerita tentang Katolik, nggak pernah. Bahkan selalu menghormati. Nah, tapi ada ya kita jujur aja lah, dari gereja karismatik aja lah, kita terbuka-terbuka aja lah. Yang suka ya terlalu apa ya, terlalu merasa pede, terlalu begini, ya. Kalaupun boleh, silakan aja lah di gerejanya, jangan sampai dibikin umum lah supaya jadi tidak terlalu ini. Otomatis kan dari kita, dari Katolik kan, ya wajar dong memberikan hak jawab ya. Iya benar tuh, saya nggak salahin itu. Nah, tapi kadang ya mau tak mau ya, kalau bicara proses saya juga kena. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tuh tahu kemana arah yang disebutkan itu. Itu tadi makanya saya sering masuk ke channel Katolik. eh, Terus saya ingat itu Natal umum itu bukan main-main itu, bukan kepura-puraan itu. Jadi nggak terlalu ini saya, kalaupun yang pasti saya harus jujur tentang Katolik itu, memang ya senior dong. Eh, Kat- Bangsa Yahudi punya sejarah, Kristen juga punya sejarah terkait Katolik. Kalau dalam konteks Katolik ya punya sejarah. Dan dari sejarah kita kita bisa bisa melihat masa lalu. Berbeda dengan misalnya saudara kita yang ya Muslim ya. Kalau bicara Al-Quran bukan sejarah. Kalau kita ingat, kita mengkaji ya, bahwa Al-Quran itu kan perkataan Muhammad ya. Al-Quran itu terjadi karena perkataan Muhammad. Dan mereka mengklaim itu sebagai wahyu. Ya kalau saya nggak percaya wahyu, sah-sah saja ya. Itu bukan menghakimi itu. Saya tidak percaya bahwa itu wahyu. Itu bukan menghakimi. Satu contoh, kenapa saya bilang tidak menghakimi? Ketika Yesus bangkit dari kematian, ya, si Thomas tuh nggak percaya tuh, Yesus bangkit. Datang Petrus, Thomas, Yesus sudah bangkit. Ah, saya nggak percaya. Lalu beberapa waktu kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri. Apakah si Tuhan Yesus marah sama si Thomas? Kamu menghakimi saya? Enggak tuh. Demikian juga tentang itu tadi. Saya nggak percaya bahwa itu wahyu. Bukan berarti saya itu menghakimi, tidak. Dan mereka juga nggak percaya tentang Yesus itu Tuhan. Sah-sah saja kan? Nah, tapi dengan cara yang inilah, yang lembut, yang bersahaja lah, supaya tidak menimbulkan aspek-aspek yang lain. Itu kalau dari saya. Terima kasih Pak Mas Gio. ya, oke, Paman Joni. Ya, terima kasih sharingnya Paman Joni. Jadi memang saya tanggapi dulu sebelum saya berikan lagi kepada Paman Ivan dan juga yang paman-paman yang baru gabung lagi nih. Eh, Kalau menurut saya, Paman Joni, eh, kita harus mewujudkan apa yang difirmankan oleh Kristus sendiri dalam doanya ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, 22, 23, dia berharap seluruh pengikutnya itu bersatu.
Yang sering terjadi akhir-akhir ini kan ada juga penyerangan terhadap iman-iman pokok Katolik. Nah, Betul, itu betul, yang biasa saya tanggapi di sini. Dan kadang-kadang kan betul, saudara-saudara dari sana itu merasa, kamu kok, kita kan sesama pengikut Yesus. Saya bilang, kalau kamu menyerang inti-inti pokok ajaran Katolik, bukan lagi saudara, bukan lagi kita betul, seiman. Tapi ini namanya ya saya harus luruskan. Jadi nggak boleh juga merasa nanti tersinggung karena ya kita tampilkan data apa adanya ya orang lain di luar kekristenan melihat ya mau gimana lagi karena mereka juga memakai penyerangan terhadap Katolik dengan memakai data dan ditampilkan di YouTube. Nah, berarti saya tampil sebagai penyeimbang supaya jangan informasi yang salah itu terus disebarkan. Begitu kira-kira Paman Joni. Tapi untuk semuanya saya terima kasih bahwa Paman Joni ini bisa nyaman dalam diskusi bersama kita di sini. ya. Begitu Paman. Kalau saya gini Mas Gio ya, kita kan udah 2000 tahun ya, Ya. dan memang jujur saja ya, saya nggak bisa eh, apa ya, buat saya Katolik itu sama dengan pribadi saya. Karena saya lihat juga tata ibadahnya jujur-jujur saja tidak jauh berbeda, walaupun ada perbedaannya ya, ya. Hmm. Karena pernah saya ke Katolik bergereja sama dan tidak Ya. ini, eh, kalaupun pernah ada di komentari tentang Protestan, lalu ada yang komen di live chat ya, jadinya Hmm. saya baca saya jadi korban gitu loh. Padahal yang di komen, yang dibicarakan sebenarnya bukan secara person luas ya, enggak juga lah. Hmm. Ya, masa saya jadi korban, saya nggak tahu peristiwa yang lalu, ya nggak fair juga Hmm. sih. Bahkan Tuhan Yesus suka kalau sekiranya berdiri Tuhan Yesus di sini, saya tanya, saya rasa nggak juga lah saya jadi korban. Tapi yang jadi masalah memang, benar kata Mas Geo, jangan suka-suka menyalahkan orang.